قال المصنف الشيخ دكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى الغالب النسير. وقد ورد اسم الله الغالب في موضع واحد من القرآن وهو قول الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب. قال المصنف حفظه الله الغالب النصير. Berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna, nama Allah berikutnya yaitu nama Al-Ghalibu An-Nasir. Ghalib, Al-Ghalib maknanya adalah yang memenangkan segala sesuatu. An-Nasir, yang maha menolong. Dan nama Al-Ghalib ini terdapat dalam satu tempat saja di Quran, yaitu firman Allah yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 21 yang berbunyi wallahu ghalibun ala amrihi. Dan Allah akan senantiasa menang dengan segala macam bentuk keputusannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Namun sayang banyak manusia tak mengetahuinya. Saudara-saudara Yusuf berusaha menghinakan adiknya, bahkan kalau dapat membinasakan adiknya. Mereka buat makar, ya, dengan sebab makar mereka itu Allah angkat derajat Yusuf. Ghalibun ala amrihi. Istri Al-Aziz buat makar terhadap Yusuf, bagaimana menjaringnya, menjeratnya, memfitnahnya. Wallahu ghalibun ala amri. Tetap Allah sebagai pemenang, yang menang dalam keputusannya. Jadilah dia orang yang mulia tatkala musuh-musuhnya ingin menghinakan dirinya. Naam. Wa warada ismuhu An-Nasir fi arba'ati mawadi' wa hiya qawluhu ta'ala fa'lamu anna Allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir wa qawluhu وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَقَوْلُهُ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَقَوْلُهُ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Adapun nama Allah An-Nasir terdapat dalam 4 tempat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama dalam surah Al-Anfal ayat 40. Fa'lamu annallaha maulakum. Ketahuilah Allah lah maula kalian, Tuhan kalian, pemelihara kalian, penjaga kalian, penolong kalian. Ni'mal maula, dialah sebaik-baik penolong, penjaga, pembela. Wa ni'man nasir, dia pula lah sebaik-baik penolong. Kemudian yang kedua dalam surat An-Nisa ayat ke-45, wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah sebagai penolong. Kemudian pada ayat 78 dari surah Al-Hajj, wa atasimu billah, berpegang teguhlah kalian dengan Allah, huwa maulakum, dialah maula kalian, fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik penolong. Yang keempat dalam surah Al-Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukuplah Tuhan memberi petunjuk dan yang menolong. Naam. Wal ghalibu ma'nahu alladhi yaf'alu ma yasha'u la yaghlibuhu syai'un wa la yaruddu hukmahu raddun wa la yamliku ahadun radda ma qadahu aw man'a ma amdahu. Dan nama Allah Al-Ghalib maknanya adalah Tuhan yang melakukan apa yang dia kehendaki, dan takkan ada yang dapat menghalangi kehendaknya, takkan ada yang mampu menolak keputusannya, hukumnya, ketentuannya. Takkan ada yang mampu menahan apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala lakukan. Inilah makna Al-Ghalib.
Dalam bahasa Indonesia Al-Ghalib adalah sang pemenang. Nama Allah Al-Ghalib karena Allah tak akan ada yang dapat mengalahkannya dalam segala keputusannya, perintahnya, ketentuannya, takdirnya. Naam. قال القرطبي رحمه الله فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله هو الغالب على الإطلاق فمن تمسك به فهو الغالب ولو أن جميع من في الأرض طالب قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ومن أعرض عن الله تعالى وتمسك بغيره كان مغلوبا وفي حبائل الشيطان مقلوبا. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, maka wajib bagi setiap muslim yang telah terbeban dengan syariat mukallaf untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah sang pemenang secara mutlak. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya akan menang. Walaupun seluruh yang terdapat di muka bumi ini menuntutnya, ingin menyerangnya, mengalahkannya, menghinakannya, membunuhnya, melenyapkannya, tak akan pernah terjadi karena Allah ghalibun ala amrihi. Allah pemenang atas segala keputusannya. Quraisy sepakat untuk melenyapkan Nabi SAW. Ya, mereka berkumpul di rumah Nabi untuk membunuh Nabi SAW pada hari yang mereka sepakati, jam yang mereka sepakati, dengan cara yang mereka sepakati. Menikam Nabi dengan satu gerakan yang bersama-sama. Ya. Semua pedang-pedang mereka harus mengambil bagian daripada tubuh Nabi. Karena mereka suku-suku yang banyak. Kalaulah Muhammad terbunuh, tak akan mungkin Bani Hashim berani menuntut memerangi mereka yang membunuh Nabi SAW. Karena banyaknya semua suku membunuh, pastilah mereka rela menerima diat. Mereka akan rela menerima 100 ekor unta ganti Nabi Muhammad SAW. Itu kemauan mereka. Tapi wallahu ghalibun ala amri, Allah lah pemenang dalam segala keputusannya. Ya, mereka ingin berbuat tipu muslihat, tipu daya, Allah lah pemenangnya. Faman tamassaka bihi fahuwal ghalib. Yang berpegang dengannya pasti akan menang. Mengapa umat Islam kalah? Karena tak berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan dimenangkan sementara kita tak berpegang dengan zat yang menang dalam segala sesuatu? Kita lebih percaya dengan makhluk merupakan sang khaliq. Lebih percaya dengan hukum-hukum yang dibuat makhluk, meninggalkan hukum sang khaliq. Lebih meyakini perintah-perintah makhluk, meninggalkan perintah sang khaliq. Karena itulah Allah mengatakan kataballahu, Allah telah menetapkan la aghlibanna ana, aku pasti menang, wa rusuli, dan demikian para rasul-rasulku. Syariatnya akan menang. Waman a'radu anillah, barang siapa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, wa tamassaka bi ghairihi, lebih percaya dan berpegang teguh dengan selain Allah Subhanahu wa taala, kana maghluban, pasti dia akan kalah. Wa fi habailis syaitani maqluban, pasti dalam jerat syaitan akan berbalik keadaannya. Mau mencari kemenangan, mendapatkan kehinaan. Begitulah nasib kaum muslimin. Mencari kemenangan tapi bukan dengan jalan yang telah Allah tentukan. Naam. والنسير معناه الذي تولى نصر عباده وتكفل بتأييد أوليائه والدفاع عنهم والنصر لا يكون إلا منه ولا يتحقق إلا بمنه فالمنصور من نصره الله إذ لا ناصر للعباد سواه ولا حافظ لهم إلا هو قال تعالى وما النصر إلا من عند العزيز الحكيم وقول تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وقال تعالى
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن وقال تعالى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Adapun nama Allah An-Nasir maknanya adalah alladzi tawalla nasra ibadih, dia yang menjamin akan memenangkan hamba-hambanya. Wa takaffala bi ta'yidi awliyaih, dia yang memberikan garansi untuk senantiasa mengkuatkan wali-walinya, wad difa'i anhum, dia memberikan garansi akan membela wali-walinya. Subhanallah. Wan nasru la yakunu illa minhu, kemenangan tak akan mungkin datang kecuali dari dia. Wala yatahaqqaqu illa bimannihi, tak akan pernah terwujud yang namanya kemenangan kecuali dengan karunia-Nya semata. Fal mansuru man nasarahu Allah, yang menang adalah siapa yang Allah tolong. Mengapa musuh-musuh kita menang, mengalahkan kita? Karena kita tak bergantungan dengan Tuhan Allah Jalla wa'ala. Kalahlah kita. Ya, yang menang adalah yang bergantung dengan Allah Jalla wa'ala, dialah pemenang. Mengapa kaum musyrikin mengalahkan kaum muslimin? Karena kaum muslimin tak bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pembelajaran, ujian supaya mereka kembali evaluasi. Kau tak pernah menang kita. Jawabannya karena Allah tak memenangkanmu. Orang begitu kuatnya bergantung dengan suara. Ya, dalam sistem pemilihan demokrasi, suaralah segala-galanya. Bagaimana supaya banyak suara? Ya, apapun dibuat sehingga lupa dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, banyak yang bangga dengan suara yang banyak, pengikut yang banyak, tak berguna. Berkali-kali partai Islam menang di sebagian negeri. Di Aljazair sana FIS menang. Setelah itu runtuh. Di Mesir sana menang. Ya, naiklah Mursi, kemudian runtuh. Maka jangan berpegang teguh dengan makhluk, bergantung dengan suara orang banyak. Ya, kemenangan bukan dengan makhluk, kemenangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza nasira lil ibadi siwah, tidak ada yang dapat menolong hamba kecuali dia. Wala hafidha lahum illahu, tidak ada yang mampu menjaga makhluk kecuali dia. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man nasru illa min indillah, tidaklah kemenangan itu kecuali datang dari sisi Allah, Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum, sekiranya Allah memenangkan kalian, tak akan mungkin ada yang mengalahkan kalian. Wa in yakhdhulkum, jika Allah ingin menghinakan kalian, sebagaimana kondisi yang dialami kaum muslimin beratus tahun ketika mereka meninggalkan syariat. Faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang mampu menolong kalian dari selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, sibuk orang mencari kemenangan dengan selain Islam, Allah hinakan mereka. Itulah pernyataan Umar. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kitalah kaum yang Allah menangkan, muliakan dengan Islam. Wa ma tabtaghaina ghairal islami adzallanallah, kalaulah kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan hinakan kita. Terpuruklah kaum muslimin, berkebelakang, jadi bangsa yang dihinakan. Ya, maka mereka terpukau dengan kemajuan Barat, kaum Eropa, kaum kulit putih, kemajuan teknologi, kemajuan bernegara. Mereka menganggap kemenangan Eropa tatkala meninggalkan agama.
Kata mereka, kalau kita mau maju sebagaimana Eropa maju, tinggalkan pula agama. Terpuruklah kita. Eropa maju karena meninggalkan agama yang penuh khurafat, yang logika tak menerima cara beragama mereka. Mereka terkungkung dalam fatwa-fatwa para pendeta bertahun-tahun, beratus tahun. Itulah merupakan hukum. Perkataan ulama mereka itulah undang-undang. Ya, taklid. Muncullah pembaharu-pembaharu yang tak menerima cara beragama. Mereka tak percaya dengan agama mereka. Sibuklah mereka melakoni berbagai macam bidang pengetahuan. Muncullah dari mereka berbagai ilmuwan, ya, pencipta berbagai macam bentuk kemajuan-kemajuan zaman. Kapan Eropa maju? Ketika meninggalkan agama. Kaum muslimin terbuka. Memang kalau kita maju jangan kita terlampau fanatik dalam agama. Dari situlah bermula. Lepaslah agama dari kaum muslimin. Dijauhkan agama pada tempat-tempat yang sempit. Agama hanya di masjid. Ya, paham-paham sekularisme disuntikkan. Dicuci otak bangsa kaum muslimin. Kalau kau mau maju tinggalkan agama. Dipersempitlah ruang gerak agama. Pembelajaran agama pun begitu sedikitnya, minimnya. Ya, porsinya diberikan porsi yang paling sedikit. Kalau mau kau tahu bagaimana nasib kaum muslimin, lihatlah bagaimana dihinakannya tempat-tempat sholat mereka. Kau pergi ke mal-mal besar, tempat sholatnya di gudang-gudang. Bekas gudang jadi tempat sholat, ala kadarnya. Kau pergi ke bandara-bandara besar, ya, tempat sholat, tempat yang sempit, kadang tak dilengkapi dengan AC, ala kadarnya. Dipinggirkan peran agama. Allah pinggirkan juga nasibnya kaum muslimin. Apalagi dikotori agama ini dengan paham-paham yang menyimpang. Ya, disebar pemahaman oleh orang kufar bahwasanya Islam itu radikal. Radikal, mereka munculkan kata-kata radikal. Istilah yang menjadi baku. Ya, kata Syekh Saleh Al-Syekh, kekalahan kaum muslimin, kekalahan dalam membuat istilah. Orang-orang kufar yang kuat membuat istilah menjadi sesuatu yang baku. Padahal Quran penuh dengan istilah-istilah yang berubah dengan paham yang dipahami secara bahasa oleh orang-orang Arab. Istilah salat mereka pahami. Allah munculkan istilah salat yang berbeda dengan apa yang ada pada ucapan mereka. Istilah zakat, istilah-istilah. Seharusnya kaum muslimin harus memiliki, ya, kreativitas membuat istilah-istilah yang penuh dengan makna positif. Tapi sebaliknya yang memunculkan istilah itu adalah kaum Eropa, orang-orang kafir. Istilah-istilah yang negatif, radikal dari mana? Dari mereka. Teroris dari mana? Dari mereka. Istilah itu semua. Tatarruf diterjemahkan. Ya. Mereka yang buat istilah, menanglah mereka. Jika Anda kata radikal, sama dengan Islam. Teroris sama dengan Islam. Ya, mereka pegang iklan, mereka pegang informasi. Sebenarnya semuanya pangkal kesalahannya adalah karena Allah SWT tak bersama kaum muslimin secara utuh. Kenapa? Karena kaum muslimin juga tidak bersama Allah secara utuh. Ya, mudah sebenarnya. Hal ini membuat kita sadar kesalahan kita itu ketika Allah tinggalkan kita, bukan karena yang lain. Sibuklah kita mencari kemenangan dengan jalur-jalur tidak pernah Allah SWT berikan sebagai solusi kemenangan. Sebagian sibuk dengan politik praktis, meninggalkan dakwah, menganggap itulah solusi. Bergandengan tangan dengan orang-orang yang tak paham, yang memperebutkan kursi-kursi jabatan, kekuasaan, lenyaplah dakwah. Ya, mereka beri dengan nama-nama label-label Islam, nama-nama Islam, partai Islam.
Ya, akar masalah itu ada tatkala kita pahami bahwasanya Allah meninggalkan kita. Itu saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman." Siapakah ini tentara-tentara yang kalian anggap banyak yang dapat menyelamatkan kalian dari ketentuan Allah Jalla wa ala? Berapa banyak tentara Firaun dibandingkan dengan Musa alaihissalam dan Bani Israel? Banyak tentara Firaun, habis. Tak mampu semuanya itu menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Firaun dahsyat. Mana yang mau dibanggakan jika Allah Subhanahu wa taala ingin berkehendak menangkan kaum muslimin? Mana jumlah tentara Romawi yang 200.000 itu? Hanya berhadapan dengan 3.000 orang mereka keok. 3.000 orang saja. Dalam perang Mu'tah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Allah mengatakan dalam ayat lain, tidaklah ada bagi kalian dari selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadi wali, pembela, penjamin, nasir, penolong, tak ada. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allahu akbar. Satu ayat ini saja cukup sebagai informasi yang akurat, ilmu yang pasti. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami menolong hamba-hamba kami yang beriman. Ya, haqqan alaina, wajib bagi kami. Bukan kita yang mewajibkan, Allah mewajibkan bagi dirinya. Nasrul mu'minin, menolong orang-orang beriman. Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah menyelisih janji. Kemenangan ada pada iman. Iman itulah yang diperbaharui, iman itu yang diperbagusi. Iman itu yang disempurnakan. Iman itu adalah buah daripada ilmu, maka tuntutlah ilmu. Ilmu itu harus ilmu yang benar. Naam. وقد ذكر الله سبحانه في مواضع عديدة من القرآن الكريم منته على أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وقال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. Allah telah menyebutkan dalam banyak tempat dalam kitabnya yang mulia limpahan nikmatnya atas para nabinya, para wali-walinya, dengan kemenangan yang Allah berikan kepada mereka, pertolongan. Di antaranya Allah mengatakan, inna lanansuru rusulana. Sungguh benar-benar kami. Di sini ada ya dua pengkuat. Pertama inna harfut taukid. Kemudian lam taukid. Inna, sesungguhnya kami benar-benar lanansuru, akan menolong. Dua pengkuat. Kalau anda kata inna nansuru masih satu. Inna lanansuru, sungguh benar-benar kami pasti akan menolong. Dua pengkuat. Rusulana, utusan-utusan kami, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, fil hayatid dunya, di dunia ini. Allahu akbar. Jawaban atas pertanyaan banyak orang, kenapa kita kalah dalam segala bab? Jawabannya karena iman kita yang bermasalah. Karena pertolongan Allah itu akan turun dengan iman. Janjinya akan menolong siapa? Yang beriman. Bahkan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ya, ingin menang dalam segala macam bab kebaikan, maka pastikanlah iman menyertaimu. Kemenangan kita sesuai dengan tingkat iman yang ada pada kita. Semakin tinggi, semakin dahsyat kemenangan tersebut dalam segala bab. Ya, kami berjanji akan benar-benar membela, memenangkan para rasul-rasul kami dan orang-orang
yang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Allah tolong, Allah menangkan. Wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti kelak ketika hari kiamat, hari ketika tegak para saksi-saksi yang menyaksikan. Ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan turun tatkala kita mengikuti jejak para rasul dengan iman kita. Mengapa kalah? Jawabannya karena tak mengikuti jejak para rasul dan karena kurang iman. Itulah jawabannya. Allah mengatakan dalam surat lainnya, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh benar-benar Allah telah menolong kalian dalam banyak tempat, kata Allah SWT. Ya, menyebutkan nikmatnya kepada Nabi dan para sahabat. Allah telah menolong kalian dalam banyak tempat. Pada perang Badar Allah tolong, pada perang Uhud Allah tolong, dalam perang Ahzab Allah tolong. Ahzab itu 3.000 melawan 10.000. Allah tolong mereka. Wa yauma Hunain, dan ingatlah pada peristiwa perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum, kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Kalian lupa kepada Allah Jalla wa Ala karena kan anggap jumlah inilah yang menentukan. Ya. Fadhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, karena kalian bergantung dengan jumlah kalian yang kalian anggap banyak, pasti membuat kalian menang bukan Allah. Allah akan tinggalkan kala itu menjadi sempit bumi bagi kalian dengan kekalahan yang kalian hadapi di pagi hari Hunain, peristiwa perang Hunain. Ya. Fadhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Ya. Tsumma wallaitum mudbirin. Kata Syekh. Tamam. Kemudian kalian pun lari pontang-panting. Ini peristiwa menunjukkan kadang-kadang umat itu lalai, bergantung dengan jumlah yang banyak. Allah tinggalkan mereka. Kalau ketika Allah tinggalkan mereka, lari kocar-kacir. Bayangkan berapa jumlah kaum muslimin yang turun pada perang Hunain? 12.000. Bukan sedikit. Quraisy berhasil mengumpulkan 10.000 personel pasukan, itu gabungan. Di sana ada Yahudi dengan puak-puaknya, Yahudi Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi ya lain-lain. Quraisy dengan sekutu-sekutunya, Ghatafan dengan kabilah-kabilah di bawahnya. Ini 12.000. Sehingga mereka berkatakan lan nughlaba min qillah. Tak mungkin kita kalah, jumlah kita banyak. Baru sebentar ngomong selesai. Lari pontang-panting, yang bertahan hanya sekitar 90-an orang saja. Ini yang imannya, subhanallah. Yang lain lari. Ujian datang tatkala lupa Allah. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita lupa Allah, lebih merasa hebat dengan apa yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, pengikut yang kita miliki. Lalailah kita, lupalah kepada Allah Jalla fi'ula. Lebih kuat pergantungan kita kepada makhluk. Ketika itulah Allah beri kita ujian-ujian untuk mengevaluasi diri, mengembalikan kita sadar kita ini tak ada apa-apa. Sadarlah kaum muslimin, tak berguna kekuatan yang banyak tanpa dengan restu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Jalla wa Ala, wa laqad mananna ala Musa wa Harun. Sungguh benar-benar kami telah berikan nikmat kepada Musa dan Harun. Wa najjaynahuma wa qaumahuma, kami yang telah menyelamatkan keduanya dan kaum keduanya, yaitu Bani Israel, minal karbil azim, daripada petaka yang begitu dahsyat, banjir yang menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Bani Israel lewat di atas lautan dalam keadaan lautan kering. Wadrib lahum fil ardi yabasa, pukulkan tongkatmu, kalian akan berjalan atas laut dalam keadaan kering. Subhanallah. La takhafa darkan, jangan takut kalian tersusul. Allah selamatkan mereka. Kata Allah, wa nasarnahum, kami menangkan mereka. Fakanu humul ghalibin, mereka lah menjadi pemenangnya. Tinggallah segala macam kekayaan Firaun,
Kam taraku min jannatin wa uyun. Berapa banyak mereka tinggalkan daripada taman-taman, mata-mata air, wa zuru'in wa maqamin karim. Mereka tinggalkan pertanian mereka yang maju dan segala sesuatu yang begitu majunya. Subhanallah, Allah gantikan dengan kaum yang lain yang menikmatinya. Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Kami gantikan dengan kaum lain. Bani Israil menjadi pemenang, mereka lah menjadi raja-raja menggantikan Firaun. Tegaklah kerajaan Daud alaihissalam. Ya, digantikan putranya Sulaiman yang maha dahsyat kerajaannya, yang tak pernah ada raja sekaya dia, sehebat dia kekuatannya. Padahal dahulu mereka budak bertahun-tahun dikuasai oleh Firaun. Jadilah mereka pemenang tatkala mereka berpegang dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, mereka meninggalkan syariat, kembali mereka dihinakan. Hancur Baitul Maqdis 2 kali pada masa mereka. Diserang oleh musuh-musuhnya. Ini pelajaran-pelajaran dalam Quran dari nama Allah Jalla wa'ala, An-Nasir Al-Ghalib. Kalau kita tuh mau menang, tak mungkin tanpa dia Allah. Al-Ghalibu An-Nasir. Naam. Wa akhbaru annahum la yatlubuna nasrahum illa minhu wa la yalji'una linainihi illa ilaihi. Fa fi du'ai Nuhin alaihi salam qala rabbin surni bima kadzabun. Wa fi du'ai Lutin alaihi salam qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Wa fi du'ai nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka Allah memberitahukan dalam Quranul Karim bahwasanya mereka para rasul-rasul tidaklah pernah mereka memohon bantuan, pertolongan, kemenangan kecuali dari Allah semata. Mereka tak pernah berlari kecuali kepada Allah yang dijadikan sebagai sandaran yang paling kuat. Dalam doa Nabi Nuh terkandung hal ini, di mana Nuh berkata, Rabbin surni bima kadzabun, Tuhanku, tolonglah aku dengan apa yang mereka lakukan mendustakanku. Inilah doa Nabi Lut, Rabbin surni alal qaumil mufsidin, Tuhan, bantulah aku terhadap kaum yang merusak. Inilah doa Nabi, Anta maulana, ya Allah engkaulah wali kami, pemimpin kami, fansurna al qaumil kafirin, menangkan kami atas orang-orang kafir. Jadi inilah akidah para nabi. Dengan itulah mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kok Ustaz nabi yang wafat terbunuh? Nabi Bani Israil, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya, jasadnya terbunuh, tapi dimenangkan syariatnya. Kemenangan bukan pada kemenangan jasad, karena jasad ini tak akan mungkin kekal. Tapi syariat, ya, tapi ilmu tetap menang. Ibnu Taimiyah itu berapa kali? Ya, diperkirakan sekitar 6 tahun dalam penjara. Pulang balik, masuk penjara, keluar penjara, difitnah, masuk penjara, keluar lagi, masuk lagi. Subhanallah. Tapi Allah menangkan dia. Di mana wafatnya? Di penjara, tapi Allah menangkan. Ilmunya menang, hujahnya tegak. Kalaupun tak menang fisik, maka menang apa yang dia bawa. Ya, karena kemenangan fisik nggak ada artinya. Tapi kemenangan makna ini yang paling dalam. Apalah artinya kau dikatakan kau bangsa merdeka, nah kau buat bendera, kibarkan bendera, engkau merdeka, tapi menjadi budak hakikatnya. Bagi bangsa-bangsa besar diperingati hari kemerdekaan, tapi jadi budak yang dijajah oleh bangsa-bangsa besar, apa guna? Bukan kemenangan namanya itu. Itu kemenangan yang semu. Begitulah para nabi, tetap Allah menangkan. Wali-wali Allah, kadang setelah mereka wafat, ketika itu Allah menangkan. Imam Bukhari rahimahullah mati dalam keadaan terusir rahimahullah, mati dalam kondisi terfitnah rahimahullah. Tak ada yang menyalahkannya orang banyak, tak ada mengeluhkannya berpuluh ribu orang, tak ada. Tapi setelah wafatnya
Subhanallah, mutlak manusia sepakat dialah kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling utama setelah Quran. Kitab yang paling sahih setelah Quran. Tak ada perselisihan kecuali orang-orang zindiq yang menafikan hal ini. Ya. Wafatnya Bukhari tak sama dengan wafat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah wafat, seluruh orang-orang dari Damaskus keluar menyolakannya. Hanya berapa gelintir musuh-musuhnya yang tak berani keluar, takut. Imam Bukhari dalam pelarian, subhanallah, dalam fitnah. Ya, di fitnah dia mengatakan perkataan Jahmiyah, Quran makhluk. Sambil dalam pengungsian, dalam keadaan dia dihinakan oleh musuh-musuhnya yang hasad kepada dia, menulis kitabnya terakhir, Khalqu Af'al Ibad. Bahwasanya segala macam perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Jadi kemenangan itu ya bukan harus fisik menang, tapi apa yang dibawa, ideologi yang dibawa. Ya, lihatlah bagaimana tersebarnya agama Nasara di negeri Yaman dari seorang pemuda yang jasadnya binasa, Al-Ghulam. Ya, raja begitu takut dia tersebar agama Nasara. Berbagai macam cara berupaya dia membunuh anak ini. Kata pemuda ini, engkau tak bisa membunuhku karena nyawaku di tangan Allah. Kalau kau mau, kau beritahukan caranya. Kumpulkan orang banyak semuanya. Ya, ambil anak panahku ini, kau panah diriku, ucapkan Bismillah Rabbi, Bismi Rabbi hadzal ghulam, ucapkan dengan nama Allah, dengan nama Tuhan anak ini, engkau akan dapat membunuhku. Dia lakukan di hadapan banyak, ya ribuan rakyat. Ya, raja tersebut semua menyaksikan. Ya, dicoba dipanah tanpa menyebutkan nama itu, tak pernah berhasil. Kata sang anak, sudah kukatakan, kalau kau mau membunuhku, ucapkan. Diucapkannya keras-keras, semuanya mendengarkan. Masuklah anak panah ke dalam tubuhnya, jatuhlah dia terkapar mati. Dampak daripada itu, berkata semua rakyat, aman Nabi Rabbi hadzal ghulam, kami beriman dengan Tuhan anak ini. Tinggalkan sang raja. Dia marah besar. Ya, buatlah ketika itu api sekeliling kota, parit yang besar. Yang tak mau kembali kepada keyakinan lama, semuanya ditenggelamkan dalam api yang menyala-nyala. Dibakar semua penduduknya. Raja yang zalim, ya rakyatnya dia bakar. Subhanallah. Ya, itulah sebab kemenangan agama Nasara. Tegaklah agama Nasara, walau harus mengorbankan jiwa pemuda tersebut. Ada yang mampu berlari, larilah salah seorang mereka. Ada yang berhasil lari dari kejaran sang raja. Seketika ke Habasyah, dia melaporkan perbuatan ya raja ini yang menisbatkan diri kepada agama Yahudi. Datanglah Raja Habasyah mengirimkan Abrahah, yang mengirimkan pasukan-pasukan, dihabisilah kaum Yahudi di Yaman sana, dibersihkan mereka. Tegaklah agama Nasara di Yaman, di Najran dan sekitarnya. Pengorbanan. Jadi makna kemenangan bukan fisik semata. Karena kemenangan fisik tak berkekalan. Itu jawaban kalau orang bertanya, katanya menang kalau ada yang binasa, kalau ada di penjara. Itulah jawabannya. Nah. وفي سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونسيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل. Dalam Sunan Tirmidzi dan dalam Sunan Abu Dawud dan lain-lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata adalah Rasulullah SAW jika berperang dia akan berdoa, ya Allah, anta adudi, engkaulah tempatku untuk bergantung, yang menguatkan diriku. Al-adudu dalam bahasa Arab artinya adalah ya antara siku dan pangkal lengan.
Al-adudu itu ini. Orang-orang itu kalau anda kata menunjukkan kekuatannya, ditunjukkan ototnya kuat, itu namanya adudun. Maka diartikan di sini, ya Allah, engkaulah ya yang menguatkanku. Anta adudi wa nasiri, engkaulah penolongku. Bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatil, hanya denganmu aku berperang, ya memutari musuh-musuhku, menyerang musuh-musuhku, dan denganmu pula aku memerangi mereka. Jadi senantiasa para rasul-rasul dengan Allah Jalla wa'ala tak pernah putus hubungan mereka. Karena itulah Allah menangkan mereka. Naam. وأخبر سبحانه أن الكفار لا ناصر لهم. قال تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال تعالى للمؤمنين: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Ya. Wa akhbar subhanahu, Allah memberitahukan bahwasanya orang-orang kafir tak akan ada yang menolong mereka. Allah mengatakan, fa amman ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fa u'adzibuhum 'adzaban syadida, aku akan mengadab mereka azab yang pedih di dunia dengan dikalahkannya mereka. Ya, wal akhirah, dan di akhirat dengan disiksanya mereka. Wa ma lahum min nasirin, dan tak akan pernah ada bagi mereka pembela-pembela yang menolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Balittaba alladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin, namun orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Faman yahdi man adallallah, siapa yang mampu memberi petunjuk satu kaum yang Allah sesatkan. Wa ma lahum min nasirin, tak akan pernah ada bagi mereka penolong-penolong. Allah berfirman, wa ka'ayyin min qaryah, berapa banyak satu negeri, hiya asyaddu quwwatan min qaryatika, lebih dahsyat kekuatan negeri tersebut daripada negerimu wahai Muhammad, negeri Mekah, allati akhrajatka, yang mana penduduknya telah mengusirmu. Banyak negeri lebih kuat daripada Quraisy. Lihatlah bagaimana kuatnya kaum Tsamud, alladzina jabu sakhra bil wad, tubuh mereka besar-besar, kuat-kuat, gunung-gunung mereka pahat menjadi tempat tinggal, habis mereka, binasa. Kaum Saba, kata Allah, wa ka'ayyin min qaryah, banyak negeri-negeri, hiya asyaddu min qaryatika, lebih hebat daripada negerimu wahai Muhammad, Mekah, allati akhrajatka, yang telah mengusirmu, ahlaknahum, kami hancurkan negeri-negeri tersebut. Mana pernah dapat dibandingkan kekuatan Fir'aun dengan Quraisy? Tak mungkin. Tapi bagaimana si Fir'aun? Ahlaknahum, kami habisi mereka. Fala nasir lahum, tak ada yang menolong mereka. Jadi kaum kafirin, perhatikan, dengarkan, banyak lebih hebat daripada Mekah. Kekuatan ahli Mekah, Quraisy Mekah, banyak. Allah habisi mereka. Jangan pernah merasa lebih hebat. Dan benar, tahun ke-8 Hijriah datanglah Nabi sebagai penakluk, sebagai pemenang, masuk ke Mekah. Tak ada yang berani melawan Nabi SAW. Tahun ke-6 masih sombong mereka, melarang kaum muslimin untuk masuk. Terjadilah perjanjian, tahun depan kalau mau masuk, sekarang enggak, kami gengsi. Apa kami dipandang kok orang-orang Arab, tak berani menghalangi kalian. Nanti tahun depan. Baru sebentar tahun ke-8 Hijriah selesai, habis mereka. Takluk tunduk. Karena Nabi Rahmah mengampuni mereka. Secara massal Nabi ampuni mereka. Subhanallah. Karena itulah mereka semua disebut dengan nama At-Tulaqa, orang-orang yang dibebaskan Nabi. Subhanallah. Kalau kata Nabi sebagaimana pada peristiwa Bani Quraidah, kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, hukumku kepada mereka setiap laki-laki dipenggal kepalanya.
Itulah kata Sa'ad bin Mu'adz, dipenggal semua kepala para pengkhianat dari Yahudi Bani Quraidah. Nabi mampu menerapkan hal itu kepada Quraisy, mampu. Mereka sudah takluk, kalah. Tapi Nabi dengan besar hati mengatakan, idhabu fa antum tulaqa, pergi kalian semua, ku bebaskan. Aku mengatakan kepada kalian sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara yang menzaliminya, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tak ada balas dendam hari ini, semoga Allah ampuni kalian. Subhanallah. Ini Nabi yang mulia SAW, begitu tinggi akhlaknya kepada orang musuhinya yang membunuh pamannya. Ya, subhanallah, mencabik-cabik jasad pamannya, sahabat-sahabatnya. Tapi begitu pemaafnya Nabi SAW. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ahlaknahum, kami akhirnya hancurkan mereka, fala nasira lahum, tak ada yang bisa menolong mereka. Allah juga berfirman tentang orang-orang mukmin, walau qatalakumul ladzina kafaru, sekiranya orang-orang kafir memerangi kalian, lawallaul adbar, pasti mereka lari kucar-kacir, lari mundur. Dan itu terbukti dalam banyak kancah peperangan. Tsumma la yajiduna waliyan wala nasira, kemudian mereka tak akan pernah mendapatkan penolong, ya, pemimpin yang dapat menjamin keselamatan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullahi allati qad khalat, inilah ketentuan Allah yang telah berlalu. Bahwa kemenangan itu Allah berikan min qablu, sebelumnya. Begitulah sunnatullah. Mana sunnatullah? Sesuatu yang telah Allah atur dengan rapi, dengan hukum sebab dan akibat. Kalau sebab ini kau lakukan, ini akibatnya. Kemenangan itu akibat, sebabnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menang, taatlah kepadanya. Itulah sunnatullah. Kalau kau mau kalah, ditinggalkan Allah, tinggalkanlah dia. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, tak pernah kau mendapati sunnah Allah itu berubah-ubah. Semua hukum sebab akibat Allah yang mengatur. Kemenangan bukan kita heboh sibuk membincangkan suara, mengumpulkan suara yang paling banyak, bukan di sana kemenangan. Sehingga kita lalai meninggalkan dakwah tauhid, sibuk menjadi dakwah politik praktis, ngumpuli orang banyak-banyak. Pilih nomor 2, pilih nomor 3, pilih nomor 5. Bukan di sana kemenangan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.